Iya. Ya. Kenapa manusia binasa? Manusia pilih yang salah. Nuh pilih benar. Kenapa? Karena Nuh itu hidup akrab dengan Tuhan. Makanya saudara harus berdoa, jangan banyak main game, main Facebook, boleh main Facebook, tapi jangan sampai saudara gak berdoa, jangan sampai gak menyembah Tuhan. Harus dekat kita sama Tuhan. Amin. Rajin ibadah, rajin komsel, rajin doa pribadi. Dekat saudara dengan Tuhan supaya pilihan-pilihanmu itu benar dan kau berhasil di dalam Tuhan. Amin. Iya. Slide ya, saudara. Saya cepat aja. Ya. Nah, ini tadi saudara. Ya, ini judulnya di bawah semua. Selama ini judulnya di atas, ini di bawah semua. Nah, ini memang pengaturan poin-poinnya. Ya. Apa kuncinya saudara? Akrab dengan Bapa. Pasti apa? Mengerti kehendaknya. Kalau saudara akrab dengan Pak Sekian, siapa di sini paling akrab dengan Pak Sekian? Siapa? Anaknya, Sonda. Istrinya gak datang. Kalau kita tanya, Sondang ini pasti tahu. Bapakmu suka apa? Pasti tahu dia. Ya. Bapak suka apa Sondang? Nani arsi atau nani goreng? Nasi urap. Hah? Iya. Kenapa dia tahu beda bapaknya? Karena dia dekat. Amin. Iya. Dekat-dekatlah sama saya. Pasti tahu saudara makanan kesayangan saya. Iya. Amin. Iya, dekat sama Tuhan, pasti tahu kehendak Tuhan. Katanya apa? Carilah Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan. Ya. Cari Tuhan. Setiap hari kau cari Tuhan. Berserulah kepadanya. Cari Tuhan. Maka apa? Ayat 29. Ayat 9 katakan apa? Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dengan jalanmu, rancanganku dengan rancanganmu. Jadi di dunia ini ada keinginan kita, ada keinginan Tuhan. Saudara dulu apa? Saudara pilih mana? Keinginanmu atau keinginan Tuhan? Bilang ke kananmu, pilihan ada di tanganmu, bilang Tuhan gak maksa. Tapi kalau kau cari Tuhan, rindu Tuhan, akrab dengan Tuhan, pasti kau tahu pilihan mana yang dikehendaki Tuhan. Amin. Punya kehendak bebas. Pak Jason, ya mau jaga siang, mau jaga sore, pilihan dia. Kenapa dia gereja hari ini? Ya, pada saat malam ini nggak tidur. Ya, pilihan ada di tangannya. Ya, aduh jangan gereja, gereja nomor 2 mahal kan gitu. Ya pilihannya ada di tangannya sudah. Pada satu malam ini nggak tidur dia, jaga malam dia. Tapi bisa jadi gereja. Ada orang udah banyak kali tidurnya pun tetap tak gereja. Ya, tidur jam 10 ya, bangunnya jam 9. Nggak gereja dia. Ya, Pak Jason malah bangunnya jam selesai tugasnya jam 8. Walaupun terlambat tidak gereja. Ya, lebih baik datang daripada lebih baik terlambat daripada. Iya Pak Sinaga. Mudah-mudahan Pak Sinaga nonton ini. Sinaga. Amin. Iya, lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak datang. Lebih baik tak terlambat juga. Lebih lagi saudara. Ya. Pilihan. Sekali 2 hari, tuh 2 hari. Pilihan jatuh. Amin saudara. Slide ya. Jadi rancangan kita dengan rancangan Tuhan berbeda. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya. Dikatakan lagi akrab dengan Bapa. Ya. Ya, di dalam Roma dikatakan begini saudaraku, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, suka beribadah itu apa? Berdoa bersama, berdoa pribadi, berdoa ibadah minggu, ibadah komsel, ya saat teduh, itu ibadah. Jadi kalau kita suka beribadah, hasilnya apa? Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita berani berbeda dengan dunia. Bilang, kalau saya dekat dengan Tuhan, saya berani berbeda dengan dunia. 1, 2 ya. Kalau suka kau beribadah, kenapa kau nggak berani? Korupsi orang, korupsi kau. Pacaran orang, pacaran kau.
Ya, merokok orang, merokok kau, menyentuh orang, menyentuh kau. Kenapa gak serupa? Karena kau gak dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sahabatmu, berat kau menyakiti hati Tuhan. Betul gak saudara? Ya, Pak Tasya ini saudaraku, ya berat saya menyakiti hatinya. Karena setiap minggu dikasih saya aqua, saudara. Ya. Sahabat. Ya, sempat sakit hatinya, saya nggak bisa minum ya. Ya sudah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, berat kita menyakiti hati Tuhan, amin. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kan ngomong-ngomong, awak dia, awak sudah. Ya, amin. Kita harus dekat dengan Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana enggak. Ya, kita bisa bedakan, oh ini enggak, sahabatku di surga gak suka ini. Karena kita udah dekat, tahu isi hatinya. Saya mau tanya kita, siapa di sini kenal presiden kita? Angkat tangan. Kenal? Angkat tangan. Oke, angkat tangan Pak Moses. Angkat dulu tanganmu. Angkat dari tangan. Sekarang saya tes dulu Pak Moses ini. Betul nggak kenal dia presiden? Berapa anaknya Pak Moses? 3. Nomor sepatunya nomor berapa? Nomor 38 Pak. 38 kecil kali. Rumahnya berapa? Rumahnya? 2 Pak. Sari Kodokon ya. Bersalah semua. Ya. Ya, jadi apa? Kita kenal itu namanya bukan kenal wajah Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus kenal? Punya janggut, belum tentu punya janggut. Siapa bilang punya janggut? Yakin sudah punya janggut? Tuhan Yesus. Itu kan mana ada foto? Masa Yesus mana ada foto? Dia nggak ada fotonya. Itu kan hanya reka-reka aja itu. Ya. Di mana dia lahir? Di mana dia mati? Golgota. Hari keberapa? Hari 3. Itu namanya kenal-kenal presiden. Benar. Apa isi hati Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Tahu aku kehendak Tuhan apa? Yang ku tahu keinginanku banyak. Kan gitu saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Amin. Iya, dekatlah dengan Tuhan. Pasti kau tahu kehendak Tuhan. Ya. Apa kehendak Tuhan? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu kehendak Tuhan. Amin, saudara. Iya, suka beribadah, ya, suka menjaga kekudusan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Jadi kuncinya sering-seringlah, seperti di bulan 9, sering-seringlah masuk ruang Maha Kudus. Amin, saudara. Di ruang Maha Kudus kau akan mengerti kehendak Tuhan. Tuhan, anakku ini seperti apa Tuhan? Begini kau ingin ngajar anakku, nomor 1. Nomor 2, begini, jangan kau samakan. Tuhan akan ajari kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Jangan ajari sesuai dengan keinginanmu, ajari dia sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, kalau saya nggak kenal Tuhan, Eklesia ini akan kupaksa dia masuk jurusan IPA. Kalau nggak kenal Tuhan, karena saya jurusan IPA. Orang nggak kenal Tuhan cenderung mengajar anaknya seperti dia, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Amin, bapak-bapak. Anak itu milik siapa? Milik Tuhan. Jadi tanya Tuhan. Bapak-bapak harus tanya Tuhan. Tuhan, gimana aku mendidik si Kepa ini? Sudah mulai banyak tingkah lakunya. Tanya Tuhan. Jangan jadi masa kamu nih. Ya, saya anak dia buat aku saya bilang kita terus. Jangan bikin anakmu sebelum, amin. Supaya banyak jemaat kita. Saya nyesal hanya 2 punya anak, saudara. Kalau bisa diulang, wah, saya akan minta anak saya 8 kayaknya 9. Karena bapakku pun, bapakku aja miskin, kami 9 anaknya bisa makan semua kok. Ya, amin, makan Pak. Kok enggak? Iya. Bukan Pak Kepa yang kasih makan, Tuhan nanti yang kasih makan. Amin. Ada orang cuma 1 anaknya, menderita ya.
Bapak anak-anaknya banyak ya. Iya, puji Tuhan lah kalau begitu sikapnya. Amin saudara. Ya. Sitari lebih lagi ya. Ada 150 orang kurasa saudara enaknya di Jakarta istri sana ya. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan. Amin. Ngajar anak kita seperti ini ya. Saudara, ada anjingmu yang nakal, Tuhan akan kasih hikmat gimana mendidik anjingmu supaya anjingmu itu jadi berkat. Ya, saya dikasih Tuhan, jual itu anjingmu, gak jadi berkat. Makan ayam, saya jual, dapat uang. Ya, saudara, amin. Iya, karena kita di minggu lalu kita kan dipimpin oleh Roh Kudus, asal kita dekat dengan Tuhan. Ya, amin ya. Amin. Gak usah tinggalkan bapak. Kalau bapak punya Tuhan, putus sekolahmu. Enggak putus sekolahmu ya. Saya dulu gitu, putuslah sekolah Tuhan. Udah mati abangku. Dia bilang enggak putus, bukan abangmu yang kelahkan kau. Aku, kata Tuhan. Cuma selama ini ku pakai abangmu. Kalau enggak ada abangmu bisa ku pakai yang lain, kata Tuhan. Amin. Ya, jangan mengandalkan manusia. Ya, selain kita agak cepat ya. Jam 10. Lama kali kita masuk tadi. Lama kali kita datang ibadah, ya. Cepat-cepat kita datang ibadah. Ya, sampai tengah 10 tadi baru kita mulai. Tengah 9 baru kita mulai tadi. Kalau cepat kita datang, cepat kita mulai, ya. Sehingga saya nggak terburu-buru khotbahnya. Ya, amin saudara. Iya. Ini saudaraku, ya. Setelah air bah, ya, tinggallah satu keluarga namanya Nuh. Nuh punya anak berapa? 3, parumainya 3. Dari 3 parumainya inilah berkembang dia dari manusia jadi banyak di bumi. Ya, Kejadian 6 saudara, Kejadian 6. Kejadian 11 Menara Babel. Manusia sudah banyak dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Nuh mengenal Tuhan, kok manusia tidak mengenal Tuhan? Kenapa saudara? Karena Nuh ya nggak terus pemuritan sampai ke bawah, sampai ke cucunya ya, sehingga cucu-cucunya semua sampai keturunan ke-7 ya. Nuh itu keturunan ke-7 baru dia mati ya, umurnya kira-kira 900 sekian ya, baru mati dia ya. Sudah terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Manusia menjadi egois. Ini spirit Babel ya, katakan bersama dengan saya, spirit Babel. Roh Babel itu setan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, hai Babel, sudah runtuh kau. Babel artinya kacau. Di mana ada kekacauan, di sana ada iblis yang bekerja. Ya, apa spirit Babel? Ya, dikatakan marilah kita dirikan apa? Sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Ya, dan janganlah kita berserak ke seluruh bumi. Jadi spirit Babel, spirit noncolkan nama. Molorangalan yao dan bangun di gereja. Molorangalan yao, ya, dan jadi ibadah. Molorangalan yao, kita nonjolin nama. Di pesta-pesta sering kacau. Kenapa? Di pesta semua cari nama. Saudara, si Manjuta, dia jabatan, mau tahu kalau kami, mula kami. Wah, kacau. Jangan. Wah, ribut. Waduh, paling kacau sering di pesta saudara. Karena semua nonjolin nama semua, cari nama, cari muka. Ya. Tengoklah perempuan-perempuan paling cantik bukan di gereja, paling cantik dia di pesta. Ya, harus ada gantung, kalung anjing, kalung apa semua di tangannya saudara. Ya, yang penting nampil, minjam pun jadi. Kenapa? Ingin batu mulut untuk diri ini di pesta. Makanya di pesta itu bukan nunjukin Tuhan, nunjukin diri. Ya, karena manukar pun dikasih apa? Nah, batu jujur, apalagi 5.000 ikut batu jujur semua. Ya, sudah di pesta itu saudara. Ya, spirit Babel. Ya, mereka ingin meninggikan menara, bukan mereka meninggikan Tuhan, mereka meninggikan diri. Mereka pilih kehendak dunia, mereka tak pilih kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Ya, ayat 7 dikatakan, baiklah kita ini Bapa, Anak dan Roh
Kudus, Allah Tritunggal. Baiklah kita turun. Tuhan turun dari surga. Ngapain? Memberkati. Ngapain? Mengacaukan. Dengar baik-baik, dengar saudara. Ini poinnya di sini. Ketika kita menuruti keinginan kita, pasti ada kacau. Jangan kau doakan, Tuhan keinginanku ini berkatilah. Dia bilang, siapa suruh kalau kau ini? Ada jemaat kita dulu di gunung, mereka dipakai Tuhan luar biasa, menjangkau itonya, keluarga kakaknya, luar biasa. Ya, mereka bertumbuh. Ketika kita tanya, ya, kenapa inang begitu bertumbuh? Ya mak, dia ada keteladanan di gereja ini, makanya saya berapi-api. Wah, itonya dibawa sama Tuhan, saudaraku. Ya, suatu saat dia punya keinginan hati, keinginan dunia, ingin kaya. Ya, dijual dia semua, tanahnya, rumahnya dijual. Kenapa dijual semua? Kami kok mau pindah ke Jambi. Ngapain pindah? Di sini kan boleh dipakai Tuhan. Ya, di sana kami akan beli sekian hektar sawit. Oh gitu ya? Kenapa? Karena sini kita dipakai Tuhan. Akhirnya kita diundang. Datanglah orang Amang bikin syukuran. Saya bilang saya tidak akan datang, karena itu bukan kehendak Tuhan. Berdoa untuk Tuhan. Saya tidak bisa berdoa untuk dia, karena itu bukan kehendak Tuhan. Saya doakan keinginan dia, saya berdosa. Ya. Dan jemaat pun saya suruh jangan pergi ke sana. Ada satu lagi dulu jemaat di sana. Ya, ada kasus-kasus sampai 3 ya. Katakan, kami mau diadati Amang. Wah, gak apa-apa kita diadati, tapi kita teguhkan dulu pernikahan, karena kita belum pernah diberkati Tuhan, belum pernah diberkati oleh Tuhan. Mama ini, mama gak bantu juga. Ya, ada itu kan sah di hadapan manusia, di hadapan Tuhan kita belum sah. Kita bikin sebentar acara di rumah, nggak usah di gereja, di rumah aja kita teguhkan pernikahan kalian. Terserah dia mau diadati, terserah. Enggak mau, cuma diadati aja lah. Gereja nggak bisa datang, karena kami tidak mau ya sah kalian di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kalian adalah kumpul keko. Ya, kami nggak bisa datang. Ada lagi satu lagi jemaat saudara. Akhirnya mereka pindah, terserah itu pilihan mereka. Ya, ada lagi waktu itu saudaraku, wah anaknya mau ke Katolik, ya mau ke Katolik saudaraku. Saya bilang kita nggak bisa berkati, kita nggak bisa kasih surah huriah kalau anakmu kawin dengan agama Katolik, nggak bisa. Agamanya sudah beda. Di Indonesia ini agama Kristen dengan Katolik itu sudah berbeda. Gak bisa kita memberkati orang yang beda agama, gak bisa. Ya, akhirnya dia pindah gereja. Itu pilihannya, pilihan bebas. Amin saudara. Ya, gak mungkin kita doakan yang melanggar kehendak Tuhan. Gak mungkin. Kita jadi berdosa. Ya, kira-kira gitu saudaraku. Kenapa? Kacau karena manusia memilih keinginan, enggak memilih kehendak Tuhan. Ini spirit Babel, saudara. Ya, jangan berserah, jangan pergi melayani di rumah aja kita. Ya, itu spirit Babel. Kita harus pergi memberitakan Injil. Amin, saudara. Kita harus keluar rumah. Ya, ini lagi saya tantang ini, yang dari Lauser ini. Ya, keluarkan kalian. Saya pun keluar dari sini ke Moras Dulen. Kalian keluar dari gunung, kita jumpa di Moras Dulen. Saya bilang, kami mau bikin komsel di Moras Dulen sama orang gunung ini, saudara. Ya, jadi mulai hari Minggu ini akan ada komsel Lauser namanya di Moras Dulen. Ya, ya akan ada di alam roh, di alam nyata. Lihat tanggal mainnya. Ya. Saya udah kasih tahu sama mereka. Ya, kita buka komsel di Moras Dulen. Mereka keluar kandang, saya pun keluar kandang. Ya, saya bilang, mereka ajaklah, jangan kita ajak orang Lawe. Orang Lawe tugasnya di sini, ya. Ya, tinggal saya keluar kandang, kita jumpa, ya, di sana. Slide, ya, saudara. Ini terakhir, ya. Amsal berkata begini, saudara, ya, atau yang sebelah sini dulu. Dan kita baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan, ya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Siapa yang mau hidup selama-lamanya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Jangan ikut-ikutan. Walaupun itu abangmu, itomu, bapakmu, kalau dia nggak benar, jangan ikut. Amin. Ya, kenapa Jonathan jadi binasa? Padahal dia punya Daud, sahabat dekatnya Daud. Kenapa Jonathan jadi binasa? Waktu mati Jonathan, Daud bersedih berduka. Kenapa Tuhan harus mati pahlawan yang agak perkasa? Kenapa harus mati Jonathan? Kenapa Jonathan mati? Sudah tahu bapaknya salah Saul, dan Daud orang benar sahabatnya, dia tetap ikut bapaknya. Sudah. Dengar baik-baik, walaupun itu familimu kandung, kalau nggak benar jangan ikut. Ikut Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jangan ikut saudara. Kalau kau tahu itu kita Tuhan, jangan ikut-ikutan. Bilang kiri kananmu, jangan kita ikut-ikutan. Bilang kiri kanan saudara. Jangan ikut-ikutan saudara. Ya, kalau itu gak kehendak Tuhan, jangan ikut. Ya, sebelah kanan apa? Banyak rancangan dalam hati manusia, keputusan di tangan siapa? Itu Tuhan punya komando. Mau apa kehendakmu, keputusan di tangan Tuhan. Amin. Tuhan itu apa? Raja. Jadi kalau keputusan Tuhan yang jadi, ya ngapain kita sosok menuruti keinginan kita, kan? Itu namanya apa saudara? Bodoh ya namanya. Kalau memang keputusan Tuhan yang terlaksana, kalau memang pada akhirnya kehendak Tuhan yang jadi, ngapainlah kita jual mahal, jual murah pun gak laku semua. Amin. Saudara mengerti? Saudara paham? Kan Amsal berkata banyak keinginan. Coba bilang banyak keinginan di hatiku. Coba bilang banyak keinginan di hati. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ada bayar, ada harga yang dibayar. Walaupun Yesus harus mati di kayu salib, saudaraku, dia di taman Getsemani dia berkata, jikalau bisa lakukanlah cara ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Walaupun aku harus mati. Kalau keinginan Yesus secara manusia, dia tak mau disalibkan karena itu sakit, tak mau berkorban. Bangun jam 5 itu berkorban, Pak, berkorban. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, siapa yang berkorban akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Setiap ada korban, di situ ada berkat. Haleluya. Ya, perjanjian lama penuh dengan korban-korban bakaran, korban persembahan. Kenapa harus ada korban? Karena setelah korban dibakar korban itu, dan Tuhan mencium harum korban itu, dan Tuhan akan memberkati orang yang ngasih korban. Amin saudara. Bilang melakukan kehendak Tuhan perlu korban. Satu bayar. Amin saudara. Tapi hanya orang yang mempersembahkan korban yang diberkati. Amin. Berapa persembahanmu, kasih semampumu, karena itu benih berkat. Haleluya. Kalau kau beli, ya segitulah berkatmu. Amin saudara. Karena di mana ada korban, di situ ada Tuhan curahkan berkat. Tuhan itu raja. Amin. Ya, minggu lalu kita, saudaraku, dengar firman apa? Dengarkan dan lakukan. Dengar, datang kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Ya, pasti kita berhasil. Saudara pikirkan berhasil itu seperti apa? Pak Jason, kau berhasil kalau gimana? Kalau belum punya rumah tingkat 2, punya mobil Fortuner, ya, punya istri 3, ya, oh 1. Ya, apakah itu berhasil? Berhasil artinya apa? Hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Mari